Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap dalam kasih setia Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih atas kesempatan yang baik kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar lagi kami akan menerima berkat firman Tuhan. Kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak menerima berkat firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan urapi, supaya boleh memperkatakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, kami semuanya dapat diberkati Tuhan untuk sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di doa kami siap mendengarkan dan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dalam Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan ke 45. Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 45. Tentunya kita sudah sering sekali mendengar berita firman Tuhan ini, tapi saya rindu juga untuk menyampaikan kembali renungan firman Tuhan ini, mengingat ya banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Di sosial media kita melihat ya, ada orang yang kemudian hanya gara-gara pendeta dengan pendeta atau hamba Tuhan dengan hamba Tuhan memiliki sedikit perbedaan pendapat dan kemudian mereka saling menegur. Nah, jemaat pun ikut terlibat di situ. Ya, saya tidak tahu jemaat dari mana Bapak Ibu Saudara, tapi saya membaca cukup miris hati saya karena kemudian hujatan kepada hamba Tuhan diucapkan di situ. Tentunya itu bukan mencerminkan kehidupan Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah contoh daripada hidup Kristen yang sama sekali tidak memiliki Roh Kudus di dalamnya. Karena saya percaya kalau seseorang memiliki Roh Kudus, buah Roh Kudus yang salah satunya adalah kesabaran, ya, kebaikan, kemurahan, ya, dan lain sebagainya, itu setidaknya kasih itu tidak akan pernah membuat orang untuk menghakimi orang lain atau kemudian menghina orang lain, mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar, apalagi itu kepada hamba Tuhan. Suatu kali Daud ya pernah mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul yang berusaha mengejar Daud untuk membunuh Daud. Tetapi apa yang dilakukan Daud ketika kawan-kawannya atau orang yang beserta dengan dia mengatakan, itu Saul sudah ada di tanganmu, bunuh dia. Daud mengatakan, saya tidak akan mengotori tanganku dengan orang yang diurapi Tuhan. Saat itu mungkin orang banyak melihat Saul telah kehilangan urapan itu, tetapi Daud belajar menghargai. Bagaimana dengan kita? Ya mungkin ada hamba Tuhan yang mungkin keseleo lidahnya, salah ngomong dan lain sebagainya. Atau mungkin sikapnya mungkin secara manusia ya, ada yang mengalami atau memiliki kekeliruan. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita kemudian menghina, menghujat, mengata-ngatai yang tidak benar. Ya. Kita harus tahu batas-batas kita sebagai orang percaya. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, kita semua juga adalah hamba Tuhan. Kita harus tahu batasan-batasan kita. Karena itu saya rindu sekali membagikan firman Tuhan ini, supaya kita belajar untuk senantiasa hati-hati. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri yang tidak memetik
Saya ulangi, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari setiap semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin, firman Tuhan. Ayat ini sudah sangat jelas Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa ada rambu-rambu kehidupan. Yang pertama apa? Hidup itu harus berbuah. Kedua, buah itu adalah identitas diri kita. Dan yang ketiga, buah itu harus bisa dinikmati. Ketika kita melihat hidup harus berbuah, menjadi pertanyaan dalam diri kita. Sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum kita menilai buruk orang lain, sebelum kita mungkin mencela orang lain, sudahkah kita bisa menampilkan buah yang seharusnya? Sudahkah kita bisa menampilkan buah yang berkenan kepada Allah? Kalaupun mungkin kita berkata, aku sudah menampilkan buah kok. Nah, ketika kita mencela orang lain, apakah itu buah yang baik atau buah yang tidak baik? Karena buah tersebut adalah identitas diri kita. Kalau kita memperkatakan yang tidak baik, yang tidak patut, yang tidak layak, berarti identitas diri kita yaitu. Kita menjadi orang yang sebenarnya adalah orang-orang munafik. Kalau kita mengaku diri kita orang Kristen, hidup kita dipenuhi roh, tetapi yang keluar dari mulut kita bukanlah perkataan-perkataan yang membangun. Bukan perkataan-perkataan yang kemudian memberkati sesama kita. Oleh karena itu setiap kita harus waspada dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita berbuat sebagai buah dari dalam diri kita. Karena itu adalah identitas kita. Dan dari ayat ini kita juga bisa melihat bahwa buah itu harus bisa dinikmati. Karena tidak semua buah yang baik, dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudara, itu bisa dinikmati. Karena banyak sekali buah yang kelihatannya baik tetapi tidak bisa dinikmati. Di samping rumah saya atau di samping pastori di sini, samping gereja, itu ada pohon cempedak yang sekarang sudah kami tebang Bapak Ibu Saudara. Kami pangkas-pangkas karena kapan hari roboh. Ada dahannya yang patah cukup banyak sehingga kami mulai pangkas dan mulai gundul. Sering dia berbuah, dari luarnya tampak bagus. Tapi setelah kami petik, kemudian kami belah buahnya itu, karena kelihatan ranum kuning bagus, kemudian baunya pun wah segar sekali, bau cempedak. Ketika kami bongkar, penuh dengan yang busuk Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa yang tampak di luar itu belum cermin dari apa yang di dalam. Karena itu tidak semua yang mungkin menurut pandangan kita baik itu berguna dan bisa dinikmati. Oleh karena itu setiap kita harus memastikan bahwa kita benar-benar berbuah, kita benar-benar memiliki buah yang baik, dan kita harus memastikan bahwa buah yang baik dalam diri kita ini benar-benar bisa dinikmati. Setidaknya itu tidak busuk, apalagi beracun, Bapak Ibu Saudara. Jika kita menjadi orang Kristen tetapi memiliki buah-buah yang busuk, maka itu tidak akan pernah bisa dinikmati. Apalagi kemudian buah kita ini mengandung racun, membinasakan orang lain. Apa racun itu? Yaitu ketika kita kemudian mengaku Kristen, tetapi kita mudah sekali menghakimi sesama kita. Menghakimi bahkan kepada orang yang diurapi Tuhan. Berkata-kata yang tidak benar. Kita mencela,
kita merendahkan, maka kita jauh daripada buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Di sini kita melihat sebuah kebenaran bahwa tanpa buah hidup adalah kesia-siaan dan bukan hidup yang sesungguhnya. Tanpa buah seseorang kehilangan identitas dirinya. Dan tanpa buah seseorang tidak berarti apa-apa. Karena itu setiap kita, sekali lagi saya mengingatkan, harus benar-benar memastikan kita memiliki buah. Dan buah kita harus buah yang baik. Dan buah yang baik tadi itu harus bisa dinikmati. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Tuhan Yesus memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar untuk saudara dan saya bisa memiliki hidup Kristen yang berbuah. Hidup Kristen yang memiliki buah yang baik, bahkan hidup Kristen yang memiliki buah yang baik yang bisa dinikmati. Yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena percuma kita merasa diri berkenan kepada Tuhan, tetapi tidak menjadi berkat bagi sesama. Atau kita mungkin bisa menjadi berkat bagi sesama kita, tetapi kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 kita akan melihat bagaimana saudara bisa berbuah, berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Yaitu dengan yang pertama kita mengenali apa buah yang dimaksud di sini, dan yang kedua kita bisa mengetahui apa rahasia untuk berbuah menurut firman Tuhan. Dan yang ketiga, dengan kita mengerti, mengetahui bagaimana kita mengidentifikasi buah di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita melihat bersama-sama tentang apa arti daripada buah yang baik itu. Secara umum kalau kita memperhatikan, orang yang pernah membuat penilaian tentang buah yang baik, yang pertama kali adalah Hawa, yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Di situ kita bisa melihat bahwa Hawa menilai buah pengetahuan yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Apa yang menjadi penilaian dalam diri Hawa? Dia mengatakan bahwa buah yang baik itu adalah buah yang pertama bisa dimakan. Kemudian menarik hati, sehingga kemudian dia memberikan juga kepada Adam. Dari situ kita juga bisa melihat, menarik sebuah kesimpulan ketika kita membandingkan dengan Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 terkait dengan buah yang baik. Buah yang baik adalah buah yang masak. Buah yang baik adalah buah yang tidak busuk. Buah yang baik adalah buah yang tidak beracun. Artinya, ketika kita melihat lagi ke dalam kebenaran firman Tuhan, ketika buah tadi dikaitkan dengan perkataan, perbuatan seseorang, maka buah di sini bukan sekadar buah moralitas semata. Karena semua agama mengajarkan moralitas yang baik. Tetapi buah yang dimaksud di sini berbicara tentang buah-buah roh yang harus tertampil dalam diri setiap manusia. Sehingga ukurannya tidak sekedar baik dan buruk saja, tetapi yang pertama ukuran daripada buah yang baik tadi adalah benar dan salah. Ketika kita melihat benar dan salah, sekali lagi saya mengingatkan, bagi kita semua jemaat atau saya sebagai hamba Tuhan, jangan terlalu mengidolakan sosok tertentu karena kegagahannya, karena kebaikannya, karena kekayaannya, karena mungkin pelayanannya yang berhasil. Sehingga karena kita mengidolakan sosok tertentu tadi, kemudian kita membenci orang lain yang mungkin berseberangan dengan sosok yang kita idolakan.
Tidak sedikit loh ketika kita mengidolakan sosok tertentu, kemudian ada orang yang mungkin berseberangan dengan sosok yang kita idolakan, kita pun ikut membenci. Contoh, ada orang yang mungkin menghina presiden kita. Kita pun kemudian ikut membenci. Ya, membenci dengan menegur, membenci dengan menasihati itu berbeda. Kalau ada orang yang membenci atau berkata-kata yang tidak benar kepada presiden kita atau pemimpin kita boleh menegurnya, kita boleh berargumen dengan dia. Apa alasannya dia begitu? Terus kemudian kita sampaikan argumen kita. Apa yang membuat kita senang dengan sosok yang kita senangi tersebut. Bukan kemudian lantas kita membenci orang yang mungkin berseberangan dengan orang yang saat ini sedang kita idolakan. Karena jika demikian, maka kita tidak sedang dalam buah yang baik. Karena buah yang baik tidak terkondisi dengan perasaan kita. Tapi buah yang baik tadi akan mampu untuk tetap konsisten di tengah kondisi-kondisi yang mungkin buruk sekalipun. Kepada orang yang membenci kita, kita akan mampu mengasihi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Karena kasih tadi adalah buah-buah daripada Roh Kudus yang akan terus melahirkan kasih. Kalau kita mengatakan diri kita penuh dengan Roh Kudus, tapi kita kemudian membenci kepada orang yang mungkin menyakiti kita, maka mungkin kita hanya sekadar merasa-rasa ada Roh Kudus dalam diri kita. Ukuran baik, buah yang baik, bukan sekedar baik dan buruk, tetapi benar dan salah. Dan yang kedua, buah yang baik tadi itu ukurannya bukan materi, tetapi rohani. Sehingga di sini tidak berbicara kaya atau miskin, terkenal atau tenggelam, banyak subscriber atau bukan atau tidak, banyak mujizat atau sama sekali tidak memiliki mujizat. Tidak lagi berbicara ini gereja besar atau gereja kecil, banyak jemaatnya atau sedikit jemaatnya. Tetapi ini berkaitan dengan nilai di dalam diri kita. Sudahkah kita memiliki buah-buah rohani yang tertampil dalam kehidupan kita? Karena percuma kalau kita kaya atau mungkin kita seorang pelayan Tuhan dengan jemaat yang banyak, tetapi kita suka menipu. Kita mendapatkan hasil dari hasil yang tidak berkenan kepada Allah. Maka itu adalah sebuah kesia-siaan yang harus kita tinggalkan. Karena sekali lagi buah dalam pelayanan kita, buah yang baik di dalam pekerjaan kita, buah yang baik dalam rumah tangga kita, ini berkaitan dengan rohani. Bukan lagi kepada hal-hal yang berbau materi. Oleh karena itu jangan kita mengejar ranumnya buah jasmani, Bapak Ibu Saudara. Percuma kita mengejar ranumnya buah jasmani, tetapi rohaninya busuk. Marilah kita mengejar buah rohani yang matang. Sekalipun kita memiliki kulit yang nampak tidak bagus, seperti buah durian, yang mungkin nampaknya luarnya begitu kasar dan menyakitkan, tetapi dalamnya begitu lembut dan sangat sedap untuk dinikmati, Bapak Ibu Saudara. Daripada kita terlihat nampaknya mulus bagus seperti buah jambu di kebun saya, Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih di Jawa. Nampaknya bagus buahnya karena lambat dibungkus. Luarnya kelihatan bagus, ketika dibelah ulat semua isinya. Di sini kita penting untuk mengejar hal-hal yang rohani, bukan jasmani. Bukan berarti jasmani tidak penting. Kita perlu juga hal-hal yang jasmani tersebut. Tetapi kita harus mengutamakan apa yang rohani dalam diri kita. Sehingga jangan sampai kita mengalahkan yang rohani hanya untuk yang jasmani. Mengalahkan yang kekal hanya untuk yang temporal, yang sementara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45 kita belajar melalui Tuhan Yesus
Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bisa kita menghasilkan buah yang baik. Dalam ayat yang ke-43 tadi firman Tuhan katakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ada kata kunci di sini, yaitu untuk menghasilkan buah yang baik, saudara dan saya perlu menjadi pohon yang baik. Apa itu pohon yang baik? Pohon yang baik adalah pohon yang tertanam di tanah yang baik. Kalau dalam Lukas 8 ayat 15 ada perumpamaan tentang penabur. Nah, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu, kemudian di semak duri, tetapi ada yang jatuh di tanah yang baik. Saya menggambarkan bahwa pohon yang baik adalah pohon yang tertanam di tanah yang baik. Artinya tanah yang sudah diolah terlebih dahulu oleh yang empunya kebun tadi. Sehingga kita boleh benar-benar tertanam di tempat yang tepat untuk menghasilkan buah yang lebat. Sehingga kata kunci yang pertama untuk menjadi pohon yang baik, saudara harus tertanam. Dan yang kedua, untuk menghasilkan buah yang baik menjadi pohon yang baik, yaitu ketika yang pertama tertanam, yang kedua saudara harus terawat oleh Tuhan yang baik. Siapa Tuhan kita yang baik? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 firman Tuhan katakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Bapa pengusahanya dan saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Dan untuk menghasilkan buah, Tuhan Yesus harus merawat pokok anggur tadi itu. Merawat pohon anggur tadi itu. Kemudian dia memotong setiap ranting-ranting yang tidak berbuah, supaya menghasilkan buah yang lebih lebat lagi. Sehingga pohon yang baik adalah pohon yang terawat. Dan yang ketiga, pohon yang baik adalah pohon yang berbuah dengan hasil yang baik. Ya, kriterianya seperti yang di poin pertama tadi itu. Tidak beracun, tidak busuk, dan menghasilkan banyak buah. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang tertanam, Bapak Ibu Saudara harus belajar untuk menjadi pribadi yang tertanam pertama dalam iman yang benar kepada Tuhan yang empunya daripada tanaman itu. Saudara dan saya harus tertanam dalam pokok-pokok iman yang benar. Iman yang mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Allah. Yang salah satunya adalah pengajaran tentang Tritunggal yang kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan mempercayai Alkitab sebagai firman Allah dan bukan hanya buku yang berisi firman Allah. Ini penting. Karena kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena banyak sekali ajaran yang tidak lagi mengajarkan tentang keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan. Keberadaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Padahal jelas-jelas saudara dan saya disuruh membaptis. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi ada yang dengan sengaja mengesampingkan itu. Kita harus terdidik dalam pokok iman yang benar, yang kembali kepada Alkitab, yang mengajarnya sesuai dengan ajaran Alkitab, ajaran firman Tuhan. Jangan malah sampai kita kemudian ikut ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Alkitab ini telah membuat kita terhalang untuk menerima berkat karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak liar itu berarti tertanam dalam iman yang benar kepada Tuhan. Dan yang kedua, tidak liar artinya saudara tertanam dalam gereja lokal untuk bertumbuh dalam pokok iman yang benar kepada Allah. Jangan menjadi jemaat yang suka pindah-pindah, menjadi jemaat GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan,
atau GKJJT, Gereja Kristen Jalan-Jalan Terus. Kesinggung di sini pindah ke sana, kesinggung di sana pindah di situ, dan lain sebagainya. Jadilah jemaat yang mau tertanam dalam gereja lokal. Gereja lokal yang benar-benar mengajarkan firman Tuhan. Pohon saja kalau sering kita pindah-pindah, untuk hidup saja susah, apalagi mau berbuah. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita suka pindah-pindah, untuk hidup saja susah, apalagi kita berbuah, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus senantiasa belajar untuk mau memberi diri, tertanam dalam gereja lokal. Puji Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita terawat. Arti dari terawat di sini saudara dan saya terdidik dan terdisiplin dalam pokok iman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ada hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Allah terkait dengan pandangan-pandangan kita, terkait dengan mungkin pengajaran yang saat ini kita yakini yang mungkin tidak cocok dengan firman Tuhan, dan Tuhan harus memotong itu. Saudara harus siap. Terkait dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan kita di dalam rumah tangga, kebiasaan kita ketika kita bekerja, mungkin kita kadangkala berbuat tidak adil, mungkin kita kadangkala sembunyi-sembunyi melakukan hal-hal yang tidak berkenan, baik kepada perusahaan di mana kita bekerja, kepada Tuhan, dan itu harus dibersihkan, kita harus didisiplin. Saudara dan saya harus siap. Memang sakit, tetapi ingat firman Tuhan katakan, tujuannya adalah supaya kita berbuah semakin lebat. Oleh karena itu kita harus terawat dengan baik, terdisiplin dalam pokok iman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan membersihkan borok-borok kita, kita harus siap menerimanya. Dan jangan melawan didikan Tuhan. Kemudian, hasilkanlah buah pada waktunya. Ini adalah salah satu hal kriteria dari pohon yang baik tadi itu. Pohon yang baik yang mengeluarkan buah yang baik. Yaitu kita dapat menghasilkan buah pada waktunya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen tidak berbuah sama sekali. Atau mungkin kita lebih banyak berbuah, tetapi buahnya itu buah botek-botek, saudaraku, dalam bahasanya nunukan begitu. Buah-buah yang palsu, buah-buah yang tidak benar-benar lahir dari diri kita, buah-buah pajangan, buah-buah yang dipasang bergelantungan seperti pohon Natal itu dikasih buah-buah yang kita pasang sendiri. Kita jangan sampai menjadi seperti itu. Tapi bila kita menghasilkan buah yang dari diri kita, karena kenapa? Kalau kita tidak berbuah secara mandiri, firman Tuhan katakan Tuhan akan membinasakan, Tuhan akan memotong kita. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang pohon ara yang hidup di tengah-tengah kebun anggur. Ketika Tuhan melihat itu, dia menyuruh untuk memotong. Karena kenapa? Pohon ara itu tidak berbuah. Dan ingat ketika Tuhan Yesus suatu kali melihat pohon ara yang rindang daunnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian dia tidak menjumpai buah di dalam pohon ara tadi itu. Tuhan kemudian mengutuknya dan menjadi kering. Oleh karena itu saudara dan saya harus berbuah pada musimnya. Saudara tidak boleh menjadi orang Kristen kanak-kanak terus. Kita harus bertumbuh, berkembang, menjadi orang yang dewasa, tidak mudah tersinggung. Kita tidak lagi minum susu terus, tapi kita harus siap dengan makan makanan keras. Supaya kita benar-benar bertumbuh dengan benar. Jangan pernah kita bermimpi menghasilkan buah yang baik bila kita tidak mulai menjadi pohon yang baik. Sehingga dari sini yang terakhir, saudara harus dapat mengidentifikasi buah yang baik tadi. Mengidentifikasi buah yang baik itu dimulai dari kita mengenali diri kita. Kita termasuk pohon yang baik atau semak duri. Jangan kita menjadi hakim atas sesama kita, tetapi kita harus menguji diri kita
menyelidiki diri kita. Dalam 2 Korintus pasal 15 ayat yang kelima, Rasul Paulus menegaskan bahwa saudara dan saya punya kewajiban untuk menguji diri kita apakah kita tetap tegak di dalam iman dan menyelidiki setiap ajaran-ajaran kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang Kristen yang ngikut saja, Bapak Ibu Saudara. Saudara punya Alkitab, di HP saudara ada Alkitab, baca itu, renungkan itu baik-baik. Kalau ada yang tidak tahu, pertanyakan supaya iman kita bertumbuh. Jangan menjadi orang yang puas, aku sudah mendengarkan dari YouTube, aku sudah mendengarkan Pak Gembala, aku sudah mendengarkan khotbah-khotbah A dan B dan C dan lain sebagainya. Karena bisa saja khotbah mereka dalam tanda kutip, termasuk saya mungkin Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang tidak benar mungkin. Oleh karena itu setiap kita harus belajar untuk mengkoreksi dengan kita memiliki kemandirian di dalam belajar firman Tuhan. Kemudian dalam ayat 45, Lukas 6 ayat 45 tadi itu, saudara dan saya harus belajar untuk dapat mengenali setiap ucapan kita. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mungkin sekarang kita nggak ngomong, tapi jempol kita yang kemudian memberikan komentar-komentar di sosial media, baik itu di YouTube, di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Pertanyaannya di sini, sudahkah kita memiliki ucapan yang memberkati dan tidak mengutuki? Sudahkah kita memiliki ucapan yang mengayomi dan tidak menghakimi? Sudahkah kita memiliki ucapan yang membangun dan tidak meruntuhkan? Sudahkah kita memiliki ucapan yang baik dan bukan malah perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut kita? Kalau kita belum memiliki ucapan yang memberkati, mengayomi, membangun yang baik, mari kita bertobat kepada Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Dan kapanpun Tuhan panggil kita, kita benar-benar kedapatan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kesimpulannya, buahmu itulah dirimu. Karena itu, jadilah pohon yang baik, yaitu jemaat yang tertanam dalam iman yang benar kepada Allah dan tertanam dalam gereja lokal yang benar. Kedua, disiplinkan diri kita untuk semakin disempurnakan di dalam iman melalui firman Tuhan, baik dalam pembacaan pribadi, renungan harian, maupun ibadah-ibadah yang membangun iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jagalah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Berpikirlah sebelum berkata dan bertindak atau berbuat. Usahakanlah menjadi berkat bagi semua orang melalui buah perkataan dan perbuatan kita. Sebagai ayat penutup, mari kita baca Lukas pasal 3 ayat yang ke-9. Lukas 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita baca bersama-sama Lukas 3 ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Hasilkanlah buah yang baik dari pohon yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita, kita bersatu dalam doa. Terima kasih nasihat firman-Mu, terima kasih berkat karunia-Mu. Hamba-Mu berdoa supaya kami semua menjadi pohon-pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik dari perkataan kami, dari setiap perbuatan-perbuatan kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan-pelayanan kami. Berkati kami semua dengan berkat-berkat-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya berkat-Mu nyata atas kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.